wabarakatuh. Ada di dalam proses kehidupan kita selama ini, sadar atau tidak sadar, itu ada 3 perlindungan yang kita amalkan. Kita melaksanakan fase kehidupan kita. Amalan di dalam perlindungan yang kita tidak sadari adalah amalan perlindungan pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, kita mempertuhankan kalam Allah, kita mempertuhankan kalimat-kalimat Allah. A'udzu bikalimatillah. Kita berlindung kepada kalimatnya Allah. Lalu yang ketiga, kita berlindung kepada azimatnya Allah, wifiknya Allah. Ketika wifik itu kalau tidak ada, kita tidak percaya diri, kita pulang ambil lagi wifik itu, insya Allah kita yakin percaya diri. Itu berarti kita berlindung kepada wifik, berlindung kepada azimat. A'udzu bi azimatillah, a'udzu bi kalimatillah. Itu adalah orang yang memahami, mengakidahkan kalimat Allah itu adalah Allah Tuhan, sehingga ketika membutuhkan sesuatu dia selalu mengharapkan amalan itulah yang menjadi faida arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Dan itu tidak salah, itu juga benar, karena makom akidah, makom keyakinan dari masing-masing diri kita berbeda-beda. Insya Allah, mudah-mudahan di pelajaran, pengajaran, pengetahuan yang kita dapatkan di belajar mengenal diri ini, mari kita meningkatkan makom kita menjadi semata-mata berlindung hanya kepada Allah yang menciptakan kalimatnya, dan berlindung kepada Allah yang menciptakan azimat atau wifiknya. Karena wifik itu pun milik Allah, azimat itu milik Allah, alam ataupun kalimat itu milik Allah. Sedangkan semua ciptaan-ciptaan Allah itu lebur dan fana di dalam Allah. Yang ada hanyalah Allah, pemberiannya dalam bentuk laduni, karomah atau ma'unah. Itulah yang asli yang kita cari. Insya Allah kita berada dalam kewaraan, kekonaan, ketiadaan, nol dan putih dan selalu putih, yang kita dapatkan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah seperti itu maksudnya. Ilmu laduni itu adalah ma'rifat billah. Ketika anandaku sudah membersihkan dubur dari istinjah, mensucikan dubur dari istinjahnya, membersihkan dan mensucikan mani dalam beribadah batin dengan istri, membersihkan dan mensucikan kolbi dari syahwat sangka, iri hati, ujub, sombong, takabur, menjaga 9 pintu jasad, 2 lubang hidung, 2 pandangan mata, 2 pendengaran telinga, lubang dubur dan lubang kemaluan, tangan dan kaki kita semua insya Allah terawat dengan baik, menjaga semua itu dari kebersihan, kesucian. Insya Allah Allah akan membawa pergi ketika kita tafakur dan zikir. Nafas kita insya Allah berubah menjadi jiwa. Jiwa tenggelam di dalam rasa, masuk di dalam rasa atau nur Muhammad, maka itu sama dengan kita pesiar di 20 sifat Allah yang bernama Nur Muhammad. Salah satu sifatnya saja kita dapatkan, maka itulah kita bawa pulang yang menjadi laduni dari Allah, yang menjadi ilham dari Allah, yang menjadi karomah dari Allah, yang menjadi ma'unah dari Allah. Apalagi kita membawa pulang lebih dari 1 sifat, 2 sifat, 3 sifat. Kalaupun 20 sifat kita bawa pulang, maka kita kamil mukammil. Maka ilmu laduni yang dimaksud bagaimana lagi? Ilmu laduni yang dimaksud adalah ma'rifat billah. Insya Allah 4 lapisan atau 4 sulapa. Karena sudah kita bersihkan dubur kita, istinja kita dengan baik, maka secara ghaibiah Allah menitipkan waridnya seperti itu, yang efek secara fisiknya kita merasa lemah, tak berdaya. Padahal di dalam kekosongan ataupun ketidakberdayaan itulah terisi jahitan, rajutan, penyatuan yang disatukan melalui Nur Muhammad atas darah, daging, tulang dan kulit. Api itu adalah berkaitan dengan unsur darah atau elemen darah, sedangkan air itu adalah berkaitan dengan elemen daging. Angin itu berkaitan dengan elemen tulang dan nafas, sedangkan tanah berkaitan dengan elemen kulit kita.
Ruh adalah rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Ruh adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Air sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa taala sebagai pembersih, alat pembersih. Mari kita bersihkan dia dengan air, kita bersihkan istinja kita dengan air, dan kita sucikan dengan doa di dalam hati. Jangan sekali-kali menzahirkan di dalam tempat yang kurang pas. Mari kita doa dan kita zikir di dalam qalbi. Kalaupun sudah terbiasa berulang-ulang menjalankan istinja ini, maka dengan sendirinya zikir ataupun kalimat doa yang keluar di hati akan keluar sendiri, tidak harus disengajakan lagi. Karena antara unsur api, angin, air, tanah, ruh. Unsur api, angin, air, tanah, unsur darah, daging, tulang dan kulit tubuh kita dililiti oleh nurnya Muhammad atau ruhnya Muhammad, dililiti oleh cahaya Muhammad, maka utuh. Darah tidak berpisah daging, daging tidak berpisah kulit, dan kulit tidak berpisah tulang. Empat unsur tidak saling berpisah karena diikat sangat dahsyat oleh cahaya Muhammad, oleh nur Muhammad. Bagaimana mungkin dia akan cerai-berai dan hancur dimakan tanah? Insya Allah itulah hakikat daripada istinja kita. Dengan demikian pada saat kita meninggal dunia nanti, ketika disucikan atau dimandikan, maka ketika jari para maudin itu dikasih masuk di dalam lubang dubur, insya Allah lubang dubur kita tertutup dan terkatup rapat. Dan sesungguhnya Allah membuat kita menjadi ingat melalui hidayahnya. Ketika kita meninggal, kita sudah membersihkan dan mensucikan tubuh kita, kita sudah mandi, kita sudah membuang istinjahnya. Bahkan dari dalam ruh dan jiwa kita tidak mengizinkan lagi jasad ini untuk dimasukkan makanan atau minuman. Kita sudah berpuasa dan kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hidayah Nur Muhammad dan gerakan rasanya, gerakan cintanya. Kita bisa tahu insya Allah mudah-mudahan 40 hari kah, 30 hari kah, 7 hari kah, 3 tahun kah, 2 tahun kah, 1 tahun kah, atau sebentar lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Sebuah rahasia yang sangat dahsyat. Hakikat pertama yang harus kita pelajari dan kita ketahui adalah bahwa letak dan posisi daripada Baitullah. Qalbi mukmin itu Baitullah, maka qalbi itu adalah Baitullah. Letaknya, kedudukan dan singgasana Allah itu di qalbi kita. Mengapa? Karena negeri terbesar, negerinya Allah itu ada di qalbi, itu bernama rasa atau bernama Nur Muhammad. Maka di dalam Nur Muhammad, di dalam negeri besar yang bernama negeri Nur Muhammad atau negeri rasa, itulah terdapat semua lafal ciptaan hamba Allah, semua ciptaan alam semesta. Lafal apapun yang ada, jangankan 30, bahkan 3333 lafal ada di dalam negeri Nur Muhammad. Bagaimana cara membukanya adalah bahwa sudah kita jelaskan sejak awal. Pertama, bersihkan tubuh kasarmu, kemudian bersihkan hatimu, kemudian bersihkan nafasmu. Alat yang paling canggih untuk membukanya adalah dengan zikir nafas. Masuk nafas berubah menjadi jiwa, jiwa tenggelam di dalam negeri Nur Muhammad atau negeri rasa. Insya Allah kalau memang Allah ridho kasaf mukasyafah, bertemulah kita dari lafal yang satu ke lafal yang lain. 30 lafal itu di tempat tubuh manusia ini dibedakan atau dibandingkan ataupun diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Klasifikasi 1 berada di letak tubuh kasar manusia, ada 10 lafal. Yang ada di kolbi manusia berada 10 lafal. Kemudian yang berada di jiwa manusia atau nyawa manusia atau di negeri Nur Muhammad itu terkandung 10 lafal yang paling rahasia, dan terkandung 20 lafal lainnya, bahkan ada lebih dari puluhan lafal ada di negeri Nur Muhammad. Oleh karena itu, ingin mengetahuinya maka etape yang tidak persulit, jalanlah sebagaimana ajaran tarekoh yang akan kita laksanakan ini. Mudah-mudahan pulang dari negeri Nur Muhammad, jangankan lafal, asmanya, afalnya, bahkan negeri zatnya, insya Allah kalau Allah ridho, kita akan tenggelam di dalam dirinya. Kita tiada, Allah yang ada.
Allah maha meliputi, zat yang mukhallafatul lil hawadis. Dia qiyamuhu binafsi laisa kamitslihi syai'. Insyaallah sebuah perjalanan yang menunjukkan bahwa Allah telah memperjalankan hambanya yang awalnya dari nafas, kemudian nafas berubah menjadi jiwa, jiwa tenggelam di dalam rasa. Itulah di dalam negeri Nur Muhammad. Nur Muhammad itu negerinya besar. Yang perlu kita ketahui adalah bahwa fungsi daripada atau peranan daripada Nur Muhammad yang pertama, dia memberi kesadaran kita bahwa kita sadar akan adanya kita di Nur Muhammad, dan dia memberikan penerangan dan pencerahan. Penerangan dan pencerahan itu yang disebut dengan Nurul Hidayah atau Nurul Ilmu. Ketika seseorang dikasih Nurul Ilmu, dipertontonkan tentang kenyataan dan keindahan alam gaib, dia faham dan tahu benar nama daripada alam yang dia jalani ini. Insya Allah negerinya para nabi atau alam para nabi, alam para malaikat di negeri nur, negeri cahaya, kemudian alam-alam bait-bait Allah seperti Baitul Ma'mur, Baitul Aras, Baitul Kursi, kemudian negeri langit 1 sampai negeri langit 7. Allah akan mempertontonkan tergantung daripada ridhonya. Insya Allah kita akan sampai kepada alam-alam itu, karena di dalam negeri yang bernama Nur Muhammad terkandung semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibuka hijab oleh Allah, terangnya Nur Muhammad, negeri rasa, negeri Nur Muhammad telah terbuka, dan insya Allah kasaf hati, pendengaran hati telah diberikan kebesaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengarkan dengan firasat hati yang begitu tajam. Yang berzikir ramai-ramai itu adalah para malaikat di negeri nur, di negeri rasa, yang tempat negeri itu berada di ladang hati. Bagi hamba Allah yang telah bersih dan suci kolbihnya, walaupun hanya untuk sementara, karena kita tidak bertakabur hati, kita tidak bertakabur jiwa, kita tidak bertakabur jasad. Kadang hati kita bersih, dibuka hijab oleh Allah, dan kadang hati kita kembali kotor, ditutup hijab oleh Allah. Iman kita turun dan naik. Kadang iman kita naik, kadang iman kita turun. Hari ini, jam ini, detik ini kita dibuka hijab oleh Allah. Bisa saja terjadi menit berikut, detik dan jam berikut, ditutup lagi hijab oleh Allah. Firasat itu tidak kekal adanya, tergantung ridhonya Allah. Ilahi anta maksud wa ridhoka matlub, a'tini mahabbah wa ma'rifataka ya jalali wa ikram. Ketika mendengar zikir secara gaib, adapun suara-suara gaib itu kedengaran apakah melalui telinga zahir di kepala ataukah melalui telinga batin yang ada di hati, maka bersyukurlah kepada Allah yang pertama, karena Allah telah memberikan hidayah, membukakan hijabah kolbi, maka ada firasat hati. Membuka hijabah akal, maka ada firasat pendengaran di kepala. Hakikatnya adalah bahwa kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah. Allah memiliki sifat Nur Muhammad yang bernama Sami'un atau mendengar. Insya Allah di dalam perjalanan kita liqa, mendekatkan diri kepada Allah, ilahi anta maksud waridoka matlub. Tujuan kita, fokus kita, konsentrasi kita hanya semata-mata Allah. Adapun sensasi dan pemandangan pengalaman gaibiah sebagaimana yang dirasakan, kita anggap saja itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi bukan tujuan dan target kita. Tujuan kita adalah bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan akal kita agar menjadi wadah pembeda, alat pembeda bisikan mana yang bersifat baik dan bisikan mana yang bersifat jahat. Bisikan yang bersifat baik benar adanya, memang sumber dari Allah dan malaikat, sedangkan bisikan jahat berasal dari syaitan dan hawa, diri kita yang tidak baik, yang menjadi atau mensuplai hawa itu dari makanan-makanan dan minuman bumi dalam diri kita. Oleh karena itu, alhamdulillah wa syukurillah, mana utama rasa bersyukur dan rasa berdosa. Utamanya itu rasa bersyukur dan rasa berdosa tergantung daripada kedudukan makom kita.
Kalau kita merasa makom kita selalu hamba, maka kita pantasnya mengungkapkan rasa berdosa terus. Tetapi kalau makom kita sudah berada di Nur Muhammad di alam rasa, maka pantasnya kita mengaplikasikan dan mengamalkan rasa bersyukur terus. Karena rasa bersyukur itu adalah aktivitas 24 jam tidak terhitung nilai daripada ukuran di alam nur. Itulah aktivitasnya para malaikat. Karena Nur Muhammad ketemu dengan Nur Allah, Nurul Alamin ketemu dengan Nurul Izzati, sudah tidak ada lagi proses penyembahan. Jadi tidak ada lagi kesalahan dan dosa. Yang adalah pertemuan dua tali kasih, saling mengasihi dan saling menyayangi, saling mencintai antara dua kekasih. Maka saling mensyukuri dan saling memuji. Itulah yang terjadi di antara Nur Allah, Nur Muhammad, Nurul Izzati dan Nurul Alamin. Sedangkan kalau posisi sebagai hamba memang selalu merasa beribadah, menyembah, meruku dan sujud, selalu berbakti. Oleh karena itu istighfar dan rasa berdosa adalah patut kiranya seorang hamba selalu merasa dirinya berdosa, agar dia selalu menyembah, dia selalu berbakti. Karena makomnya adalah makom abdi, makom seorang hamba. Nur Allah meliputi Nur Muhammad, Nurul Izzati meliputi Nurul Alamin. Nur ketemu nur, nurun ala nurin. Sesungguhnya langit meliputi bumi, bumi diliputi langit, langit bermisrah dengan bumi, laut bermisrah dengan daratan. Sesungguhnya semua itu proses terjadi kondensasi, terjadi persetubuhan, terjadi satu tubuh, terjadi kedua kemisraan itu. Maka Allah selalu bersumpah demi dua, wadduha wal lail wasyams wal qamar wassama wal ard. Semua serba dua ciptaan Allah itu. Maksudnya apa? Jangan terputus dan selalu bertalian kasih sayang. Karena dua ibarat satu, berprofil dua. Dua ibarat kembar yang tetapi tidak kembar. Tidak terbedakan antara pemilik sifat dengan sifat itu sendiri. Allah yang gaib dan tersembunyi di khazanah rahasianya, tetapi dia juga menzahirkan dirinya menjadi sifat dirinya. Itulah Nur Allah, Nur Muhammad. Mengalami mati tabi'i, mati hisi, mati suri atau ma'nawi. Yang terpenting adalah bahwa Mi'raj bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua persoalan hidup larilah di atas sajadah. Karena Allah tempat kita bergantung segalanya. Yang namanya ketika kita melaksanakan sholat, kemudian tergerak sendiri secara spontan dan refleks, ruku dan sujud, itulah sholat jasmani yang digerakkan oleh rasa. Itulah sholat jiwa yang menggerakkan jasmani. Itulah yang disebut dengan jadab atau majdub. Dan itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kedua pandangan mata kita terbuka digerakkan oleh ruh? Bukankah kedua pendengaran telinga kita bisa mendengar adalah digerakkan oleh ruh? Bukankah kedua tangan kita bisa mengangkat ke sana dan kemari digerakkan oleh ruh? Bukankah akal kita berpikir ini digerakkan oleh ruh? Semuanya digerakkan. Sekarang naik makomnya bukan lagi hawa rabani yang menggerakkan, tetapi justru jiwa, an-nafs, diri yang kita mau kenal, yang namanya belajar mengenal diri. Diri yang kita melihat di dalam cermin dan kita melihat dikala kita tidur dalam mimpi, itulah yang menggerakkan. Jiwa yang sudah dicampur Nur Muhammad yang bernama nyawa, Nur Muhammad telah begitu besar peranan dasarnya dan powernya yang menggerakkan jasad, ruku dan sujud. Lalu Allah menciptakan kita dengan akal agar kita kaji menjadi alat pembeda. Mana ajakan yang baik? Itulah datangnya dari Allah kepada Nur Muhammad, kepada jiwa yang baik dan kepada hawa yang baik. Tetapi kalau akal kita mengkaji mendapatkan ajakan-ajakan yang tidak baik, maka sumbernya pasti dari iblis atau hawa bumi yang kita makan sehari-hari. Di dalam negeri Nur Muhammad itu mengandung 20 sifat Allah, karena Nur Muhammad itu hakikatnya adalah sifat-sifat Allah. Dan salah satu sifat Allah itu adalah kalam, salah satu sifat Allah itu adalah ilmu, salah satu sifat Allah itu adalah hayat, dan termasuk akaliah manusia dan fikiran-fikiran manusia. Apabila jiwa ini diizinkan Allah naik makomnya kemudian menuju zatnya Allah, pesiar dia menuju zatnya Allah, kemudian dia menghinggapi salah satu sifat yang bernama sifat akalia Allah Subhanahu wa ta'ala di negeri akalia, maka insya Allah dia pulang dari negeri akalia itu, hamba Allah ini dikasih laduni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
Yang menjadi akalnya adalah akal Allah, yang menjadi fikirannya adalah fikiran Allah. Sudah majdub, sudah jadab, sudah laduni, dengan sendirinya spontan dan refleks. Fikirannya itu adalah fikiran Allah, akalnya itu adalah akal Allah. Dia mau bicara dengan kalam-kalamnya Allah, maka dia mau bicara apa saja tentang rahasia apapun jua. Insya Allah seperti itu. Tapi untuk sementara kalau kita belum masuk ke makom itu, berarti pikiran kita selama ini, akal yang kita manage selama ini, itu di manage betul dari Allah, sumber hakikatnya dari Allah, dari Nur Muhammad dengan sumber cahayanya belum total. Oleh karena untuk sementara kita mengatakan bahwa akal kita, pikiran kita masih bersifat hamba atau abdi. Itu berarti pikiran dan akal kita sendiri masih. Kalau sudah total Nur Muhammad meliputi, memeluk pikiran kita, memeluk akal kita, maka sudah menjadi pikiran dan akal Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, barusan dapat percikan Nur Muhammad sedikit di akal fikir. Mudah-mudahan itu menjadi nurul hidayah, dibenahi terus, dimujahadakan terus, ditafakurkan terus. Setiap kali 9 pintu jasad kita tutup rapat, insya Allah nafas tenggelam ke dalam jiwa, jiwa tenggelam ke dalam Nur Muhammad, maka akal pun mati, fikiran pun mati, jasad raga pun mati, semua elemen lain yang mati, yang hidup hanyalah jiwa dan Nur Muhammad atau nyawa. Maka kalau bertemu dengan Allah Zat yang menciptakan nyawa, insya Allah ma'rifatlah. Bagaimana caranya kita membedakan akal itu, fikiran itu dari diri kita dan dari Allah? Untuk sementara dihimbau, dianjurkan saja kita memandang sumber datangnya fikiran dan akal itu adalah merupakan sumber fikiran ataupun akal yang diberikan oleh Allah sebagai media atau alat pembeda yang baik dan yang buruk. Untuk sementara marilah kita memandang secara syariat bahwa ketika akal itu diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bermakna untuk membedakan mana nafsu dan mana kolbi, mana yang baik dan mana yang buruk. Maka kita menarik kesimpulan, ketika fikiran-fikiran akal-akal yang berpotensi menuju ke hal-hal yang tidak baik, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sudah jelas bahwa sumber fikiran akal kita itu berasal dari akal fikiran kita yang bersumber daripada nafsu ataupun hawa-hawa dunia. Tetapi kalau fikiran dan akal yang keluar berupa gagasan, ide, inspirasi yang bersifat baik adanya, insya Allah sumbernya dari Allah atau mandat ataupun amanah ataupun utusan dari Allah yang bernama malaikat, para nabi, para wali, datuk-datuk kita yang dicintai Allah, ulama, ustazah wa ustazana, insya Allah tabi'in muttabi'ah. Insya Allah mereka-mereka yang diutus Allah juga menjadikan referensi pengetahuan yang membawa akal kita menjadi amalan-amalan fikiran yang bersifat positif. Insya Allah pembeda saja, alat pembeda saja. Allah mengatakan dirinya sangat dekat dan bahkan lebih dekat daripada urat leher. Kalau kita sudah belajar di dalam ilmu tasawuf, maka sesungguhnya ada dua posisi tempat kedudukan yang lebih banyak diinformasikan melalui hadis adalah bahwa qalbi mukmin itu baitullah. Dengan engkau berzikir maka hatimu menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Qalbi itu min baitullah. Qalbi mukmin itu adalah tempatnya Allah, singgasananya Allah. Sementara di manakah kedudukan Nurul Izzati, Rabbul Izzati? Sudah kita tahu bersama bahwa tatkala aktivitas kehidupan manusia di muka bumi ini hanya dua yang berada di dalam genggaman zat Allah itu. Nyawa manusia ini digenggam oleh zat Allah ini ketika manusia itu tidur dan manusia itu mati. Oleh karena itu maka zat Allah, posisi kedudukan Allah, Nurul Izzati, Nurul Allah yang maha tinggi berada di Nuril Hampa, Nuril Akbar yang berada di ubun-ubun otak manusia, sebagaimana
Allah menempatkan dan meniupkan ruh Nur Muhammad pertama berkedudukan di otak manusia 100 tahun lamanya. Allah itu menggunakan bahasa Arab atau bukan bahasa Arab? Pertanyaannya adalah bahwa pernahkah selama ini kita berdialog dengan Allah? Dan sudahkah kita mendengar suara Allah? Lalu kita bisa pastikan bahwa Allah itu berbahasa Arab. Oleh karena itu maka kita belajar mengenal diri, mengenal Allah. Apabila kita telah belajar mengenal diri, maka pada saat kita berdialog, bermusyahadah, bermujahadah, berkomunikasi dengan Allah, jasmani ini mati, mutu qabla an tamutu. Jasmani tidak lagi berucap karena 9 pintu jasad itu tertutup rapat, sedangkan yang berdialog dan berkata-kata adalah Allah yang berada di kolbi mukmin baitullah. Apakah suara dan kalimat serta kata-kata yang keluar di kolbi ini menggunakan bahasa Arab, menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Malaysia dan Singapura, atau menggunakan bahasa Inggris? Engkau mengenal dirimu, engkau mengenal Allah Tuhanmu yang ada di dirimu, maka engkau mengenal pula bahasa yang digunakan di dalam dirimu dan bahasa yang digunakan oleh Allah yang ada di dalam dirimu, wahai anandaku. Sesungguhnya apabila engkau bermi'raj menuju kepada Nurul Izzati, Rabbul Izzati, maka engkau tidak lagi berkata-kata dan berucap-ucap kecuali Allahu la hurfun wala hastin, karena kedudukan Allah di akal, di otak, di ubun-ubun kepala, di Nurul Akbar, di Nurul Hampa, di tempat yang sangat maha dahsyat itu, insya Allah Allah sudah tidak lagi berhuruf dan tidak lagi berbunyi la hurfun wala haustin. Insya Allah sedikit banyaknya mudah-mudahan dapat mencerahkan kita, wahai anandaku. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.